Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat podcast Ngabuburit Ramadan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Karena di bulan terakhir Ramadan ini, di 10 hari Ramadan, harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga puasanya, juga jaga diri kalian semua. Nah, sahabat podcast Ngabuburit Ramadan, alhamdulillah podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan hebat sekali. Siapa dia? Beliau adalah Ustadz Haji T. Munandar Hilmi SAG. Wah, luar biasa ya. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa di podcast Ngabuburit hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah, ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap sehat dan semangat ya Ustadz? Insya Allah harus semangat. Nah, Ustadz, alhamdulillah nih kita dengan sahabat-sahabat yang di rumah, kita sapa dulu yuk Ustadz yuk. Iya. Apa kabar sahabat-sahabat podcast Ngabuburit? Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Mereka semuanya baik sekali. Baik sekali ya Ustadz. Lancar ya saumnya ya, insya Allah. Ya, gimana nih? Mangga berikutnya mau Ustadz, bagaimana? Begini, alhamdulillah nih kita di 10 amalan terakhir ini ya. Tapi sebelum kita bahas ke tema, tadi kan disambut udah ya. Kita punya jargon Ustadz. Oh iya, mangga. Ustadz udah tahu belum jargonnya? Belum. Belum ya? Jargonnya seperti ini Ustadz. Siap, mangga. Podcast Ngabuburit. Podcast Ngabuburit, inspirasi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Aduh, hebat sekali nih ya, hebat. Oke, sekali lagi Ustaz ya, boleh ya? Ya, oke. Siap. Podcast Ngabuburit, inspirasi di bulan Ramadan. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Itu podcastnya. Nah, sekarang begini Ustaz, untuk tema pada sore hari ini yaitu tentang amalan 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, teman-teman podcast di rumah pengen tahu nih kiat-kiat apa saja sih, apa sih yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, tentunya di terakhir bulan Ramadan ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, menurut Ustadz, apa yang kita harus lakukan di 10 hari terakhir ini ya? Iya, baik. Terima kasih Pak Hayat atas pertanyaannya, juga sahabat-sahabat podcast Ngabuburit di Alami Channel. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat melanjutkan ibadah saum bulan Ramadan. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya, tentu saja memasuki 10 hari terakhir Pak Hayat, yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesempatan sampai di titik ini. Sampai di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya apa? Allah masih mempercayai kita untuk bisa menjalankannya. Bersyukur teman-teman yang ada di rumah, kita juga yang di studio bersyukur sekali karena apa? Bisa jadi Allah juga tidak memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa sampai di 10 hari terakhir Ramadan ini. Luar biasa. Maka dengan bersyukur itulah kita memiliki kekuatan yang sangat besar untuk beramal seoptimal mungkin, untuk mengisi 10 hari ini dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada yang ketinggalan. Karena ini juga merupakan hadiah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu. Bersyukur aja dulu yang paling penting. Ya. Bersyukur. Ya, teman-teman podcast, ternyata tadi yang dibilang oleh Ustadz, yang pertama amalan di bulan Ramadan terakhir ini, yang pertama bersyukur gitu ya. Iya. Nah, mungkin dengan syukur ini cara melakukannya seperti apa Ustadz ya? Iya, betul. Memang syukur itu satu ungkapan yang butuh implementasi, yang butuh pembuktian. Ya, kita juga seperti ada orang ngasih hadiah ke kita. Misalkan saya dikasih laptop misalkan ya, amin, oleh seseorang gitu ya. Amin. Tentu saya mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukur saya kepada orang itu. Terima kasih ya laptopnya gitu. Nah,
untuk mewujudkan syukur saya kepada orang itu, maka laptopnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat, produktif begitu. Nah, begitupun teman-teman, sahabat semua, ketika Allah memberikan kita kesempatan nih ya di 10 terakhir Ramadan ini, maka syukur kita lewat apa? Tadi amal-amal dioptimalkan. Satu, saumnya. Saumnya makin berkualitas. Apa maksudnya? Mungkin saum kemarin kita hanya sekedar menahan lapar, haus, masih ada lah ya campuran-campuran dengan perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Maka di 10 hari ini jangan lagi ada kata-kata yang buruk, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pada kemurnian puasa kita. Harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul contohkan dalam berpuasa. Kemudian dalam tarawihnya. Nah, ini problem juga nih ya. Teman-teman mungkin bisa menyaksikan ya Pak Yat di lingkungan kita bahwa biasanya kalau menjelang Lebaran itu masjid-masjid sudah mulai kosong lagi. Betul. Biasanya disibukkan betul. Aktivitas dengan tawaf gitu. Di pasar ya, tawaf di mall, tawafnya di supermarket bukan di Baitullah gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan kita, jangan sampai deh tarawihnya harusnya kita lebih bersemangat, ini malah kemudian dianggap hal yang tidak penting. Nauzubillah. Padahal kita tahu bahwa kalau saum kita, tarawih kita ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh iman, penuh berharap kepada Allah, ihtisab namanya, maka dosa kita akan diampuni. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tilawah Quran. Nah, ini juga penting. Karena bagaimanapun kita sudah dapat contoh yang terbaik ya selama Ramadan, bahwa malaikat Jibril itu kan datang ya setiap hari bertadarus dengan Nabi Muhammad untuk mungkin kalau bahasa murid TK itu adalah murojaah. Gitu. Mengulang-ulang kembali apa yang pernah Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umatnya, Qur'annya sudah ada. Tinggal dibaca lagi, terus dibaca lagi. Yang belum hatamkan. Artinya apa? Kita kepengen Ramadan ini ditutup dengan interaksi kita dengan Qur'an lebih optimal lagi. Mudah-mudahan jadi rahmat, mudah-mudahan jadi syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Allah. Kemudian yang keempat, ini Pak Yat penting juga adalah berdoa ya. Iya. Di akhir Ramadan ini, Masya Allah ya, ini mungkin bahasa sederhananya, jarang-jarang waktu yang seindah ini. Jarang-jarang waktu yang di mana doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab mungkin saja. Yang mustajab betul sekali. Makanya yuk di 10 terakhir Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa, minta apa saja kepada Allah. Wabil khusus nanti di waktu-waktu yang misalnya menjelang berbuka, tengah malam ketika habis tarawih, atau sengaja bangun malam begitu ya untuk tahajud atau istilahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di lain waktu boleh. Makanya mudah-mudahan nanti selesai Idul Fitri ini, Ramadan sudah berlalu, kita sudah banyak berdoa minta sama Allah, Masya Allah tiba-tiba banyak miracle, keajaiban datang kepada kita di lepas Lebaran nanti, karena ini pembuktian atas doa-doa kita waktu kemarin di bulan Ramadan, wabil khusus yang di terakhir 10 terakhir itu Pak Hayat. Iya. Baik Ustaz. Luar biasa sekali bahwa mungkin di 10 hari terakhir ini yang kita lakukan adalah mungkin tadi memperbanyak berdoa, kemudian tilawah Al-Qur'an, kemudian dari doa-doa tersebut mungkin dengan kehusuan tentunya Ustaz ya. Betul sekali. Nah, mungkin Ustaz ini teman-teman podcast di rumah pengen tahu gitu ya, ada malam keistimewaan di 10 hari terakhir gitu ya. Pengen tahu gitu ya. Malam apa sih yang disebut malam istimewa itu Ustaz? Barangkali teman-teman podcast pengen tahu. Betul sekali. Malam itu bukan malam kita bukber di sebuah restoran mewah ya, gitu? Bukan ya. Yang pasti di antara 10 terakhir Ramadan itu ada satu malam yang Allah sebut dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Betul. Tapi gini Pak ya, sebelum saya ingin menerangkan Lailatul Qadar yang dimaksud pada malam 10 terakhir Ramadan. Betul. Ini juga harus dipahamkan lagi bahwa istilah Lailatul Qadar itu ada dua, gitu. Yang pertama, Lailatul Qadar yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Gitu. Inilah malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Karena malam ini Allah turunkan cahaya lewat Al-Qur'an yang bisa menerangi umat. Sementara dulu sebelum Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat wahyu yang pertama itu, ya, itu masyarakat jahiliyah berbulan-bulan dalam kegelapan hidupnya.
dalam kezaliman, dalam ketidakjelasan, dalam kegalauan hati, dalam kegundah gulanaan jiwa. Kemudian mereka juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun wahyu yang pertama yang disebut dengan Lailatul Qadar itu, maka di situ dikatakan khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, baru Lailatul Qadar yang kedua adalah itu yang Allah turun. Satu malam yang Allah turunkan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, tentunya di malam yang mana atuh ya gitu. Betul. Turunnya teh. Nah, ada hadis yang menjelaskan bahwa taharrau fil witri. Jadi carilah di malam yang ganjil. Ya, malam 21, malam 23, 25, 27, 29 gitu. Tetapi itu pun tidak ada satu kepastian. Jaminan. Ganjil yang mana juga gitu. Tidak ada jaminan berarti. Tidak ada jaminan. Oh iya, semalam aku dapat Lailatul Qadar karena aku sholat di malam 23. Belum tentu juga itu Lailatul Qadar gitu. Jadi intinya menyebutkan bilangan ganjil yang enggak disebut ganjil yang manapun, ingin bahwa Rasulullah menuntut kita itu ibadah itu ya sepanjang waktu gitu. Sepanjang 10 malam itu ibadah aja. Entah mau turun di malam ganjil yang mana itu hak Allah. Nanti ada takdir Allah Subhanahu. Sebenarnya Pak, ini ada benang-benang begini ya. Ya nggak apa-apa, jangan jadi nggak disebutkan malam yang mantap. Betul. Pokoknya mah begitu masuk malam 10 terakhir, udah ibadah aja fokus. Di 10 terakhir itu berarti kita fokus aja ibadah gitu ya? Fokus aja ibadah, nggak usah mikirin di malam yang mana aku dapat, enggak. Karena nanti itu ada pada akhir kehidupan kita di akhirat. Baik Ustaz, ini 10 malam terakhir ini mungkin yang dilakukan oleh kita itu tadi kan perbanyak ibadah ya di 10 hari terakhir. Iya. Nah, ibadahnya itu yang kita lakukan itu di rumah, di masjid, atau disebut yang tadi Ustaz disebutkan di pasar gitu, atau di mal-mal gitu. Mungkin ini kan teman-teman podcast itu pengen tahu gitu ya. Ada di 10 itu mungkin tadi ibadahnya mungkin terkait dengan tempat. Betul. Nah, tempatnya dilakukan di mana gitu Ustaz? Ya. Memang kalau kita berbicara lebih jauh ya, dalam Islam itu memang ada waktu yang paling baik, ada juga tempat yang paling baik. Betul sekali. Contoh waktu ya Ramadan, kemudian hari Arafah misalkan, kemudian di 10 Muharram misalkan, itu waktu ya. Nah kemudian tempat juga ada. Tempat itu misalkan kalau kita berdoanya di Masjidil Haram, atau di Masjid Nabawi, atau di tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat yang mustajab. Tapi karena kita ada di kampung halaman ya, tidak sedang melaksanakan umroh. Boleh ya di masjid. Nah, jadi masjidlah sebagai salah satu tempat yang paling baik untuk kita banyak beribadah. Wabil khusus untuk ikhwan ya, untuk laki-laki. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah berkumpul di dalam masjid ya untuk membaca Al-Qur'an kemudian bertadarus. Nah, itu tempatnya di masjid yang paling baik. Tentu bagi laki-laki, karena nanti bagi perempuan itu ada kekhususan bahwa rumah adalah tempat yang paling baik. Tetapi kemudian Pak Hayat misalkan ke masjidnya berhalangan karena hujan misalkan, atau karena di masjidnya kan gini ya, punten ya, ada beberapa jenis orang termasuk saya mungkin kalau menghabiskan malam di masjid itu kadang-kadang tidak fokus. Betul. Kan kasusnya, jadi kadang-kadang ada orang yang baca Qur'annya keras, ada orang yang memang melakukan hal-hal yang kadang-kadang bisa memecah kehusuan kita ya. Banyak godaannya mungkin ya. Banyak godaannya, gangguannya. Nah kadang-kadang saya juga tidak full di masjid. Sesekali juga di rumah. Di rumah juga bisa boleh ya. Ingin sendiri, misalkan ingin ya tidak ada noise yang bisa mengganggu dalam ibadah kita. Jadi secara umum untuk laki-laki ya sebaiknya di masjid, ya untuk ibu-ibu atau akhwat perempuan ya di rumah. Di rumah. Gitu. Insya Allah kok dimanapun kita berada, Allah akan ada siap mendengarkan doa-doa kita. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya yang kita lakukan di 10 malam terakhir Ramadan ini. Berdiam diri di masjid mungkin ya tadi ya diperbolehkan. Kemudian tempat yang baik di masjid, selain di masjid juga mungkin boleh juga baik laki-laki maupun perempuan itu di rumah mungkin ya. Tapi gini Pak, satu lagi yang belum tersampaikan, i'tikaf. Oh iya, betul. Emang i'tikaf. Itu masalah ibadah yang luar biasa. I'tikaf itu memang
pemahaman secara khusus kita diam di masjid selama 10 hari. 10 hari. Iya, di 10 hari Ramadan kita fokus ibadah di dalam masjid. Sehingga keluar itu hanya untuk ke kamar kecil saja. Nanti untuk makanan itu disuplai oleh keluarga. Ya, cuman terus terang sampai hari ini belum ya? belum bisa gitu ya. Paling baru diganjil-ganjilnya saja gitu. Bukan sok sibuk gitu ya. Padahal nggak sibuk-sibuk amat gitu. Sehingga perasaan tuh terganggu aja kalau mau full 10 hari di masjid teh gitu. Tapi di 10 hari itu boleh tidak kita hanya melaksanakan 1 hari saja gitu? Iya, itu namanya bukan i'tikaf secara syar'i ya. Itu hanya kita meluangkan waktu saja untuk i'tikaf secara bahasa gitu. Secara bahasa, diam di masjid. Mau sehari, mau 2 hari, mau 1 jam, mau 2 jam boleh gitu. Tapi i'tikaf secara syar'i yang dikatakan tadi ibadah 10 hari ya kita belum dikatakan i'tikaf secara syar'i, tapi itikafnya itikaf bahasa saja. Kita menetap di masjid untuk 1-2 hari atau hanya 1 atau 2 jam. Itu juga bagus. Bagus ya. Yeah. Kalau misalnya begini Ustaz, di itikaf itu misalnya kita malam pertama gitu ya, malam pertama di itikaf atau di masjid itu misalnya hanya beberapa jam saja. Itu bisa dikatakan itikaf tidak Ustaz? Nah, tadi itikafnya itikaf menurut bahasa saja, bukan itikaf yang dikatakan syar'i bahwa kita harus 10 hari. Itu belum masuk kategori itikaf yang sunnahkan sebagai sebuah rangkaian ibadah 10 hari full di masjid belum. Berarti misalkan kita berdiam di masjidnya atau itikaf di masjidnya 2 jam, terus pulang ke rumah gitu. Iya, boleh. Tapi mungkin jelas pahalanya akan berbeda dengan saudara kita yang memang bisa full. Beliau ada di masjid selama 10 hari. Yang mudah-mudahan tahun kapan kita bisa itikaf, fokus ibadah, meninggalkan hiruk pikuk dunia gitu ya, meninggalkan segala hingar-bingar dunia yang kadang-kadang melelahkan, tidak memuaskan gitu. Tapi boleh kok, tidak ada larangan kita. Gini maksudnya, tidak ada satu dalil yang memang hukumnya wajib tidak gitu. Itu sunnah gitu. Sunnah. Ya kalau memang kita sibuk di 10 Ramadan ya mangga dengan aktivitas kesibukan kita, teman hanya ibadahnya tolong dijaga. Boleh nggak belanja? Boleh. Oh, iya, saya juga belum belanja kok. Saya belum belanja. Emang mau belanja nggak tahu gitu. Nah boleh belanja ke pasar di 10 hari, tapi ya punten jangan dihabiskan untuk menghemat mungkin saya. Biarkan waktu kita banyak untuk tilawah, untuk berdoa, untuk ya sholat, menjaga saum kita gitu Pak Yat. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Teman-teman yang di rumah mungkin sudah merasa cukup puas mungkin di penjelasan tentang tema pada sore hari ini, tentang 10 amalan terakhir bulan Ramadan gitu. Iya. Mungkin terakhir Ustadz, ada nggak yang selain tadi kita beriktikaf, kemudian tilawah, sholat, saumnya dijaga. Satu lagi sodakoh. Sodakoh itu kan maknanya umum ya. Sodakoh itu perbuatan baik itu semua dikatakan sodakoh. Mau material mau imaterial itu sodakoh gitu. Tapi nanti di akhir Ramadan itu ada zakat fitrah. Nah itu penting untuk disampaikan. Karena zakat fitrah ini untuk melengkapi, menyempurnakan ibadah saum kita ya. Mungkin sahabat-sahabat di rumah kalau Bapak tanya misalkan ada nggak yang berpuasa tapi suka ngomongin orang. Oh iya betul. Kemudian matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, hatinya nggak puasa. Artinya puasa kita belum bagus Pak. Berarti semua anggota tubuh kita ini harus kita jaga juga. Kita jaga juga. Menahan haus, dahaga dan lapar. Sekali. Kan orang mah saum teh diartikan menahan lapar, menahan haus. Padahal kalau kita bicara puasa secara umum itu dipuasakan juga mata kita, telinga kita, perasaan kita, pikiran kita dipuasakan, artinya diarahkan pada hal yang baik. Nah, kalau teman-teman menyadari itu, kalau Pak Hayat menyadari, apalagi saya juga sangat menyadari ya, tidak bisa optimal menjaga, Masya Allah ya, indera yang Allah kasih ini milik Allah ya, pendengaran ini milik Allah, penglihatannya milik Allah, hati kita milik. Jadi kadang-kadang kita nggak pamit sama Allah ya menggunakannya. Betul sekali. Bebas aja digunakan untuk apapun yang kita inginkan. Padahal kita tahu nih hati ini milik Allah gitu. Tapi kenapa punya perasaan buruk ke orang lain, punya perasaan dengki, hasad kepada orang lain? Padahal ini milik Allah hati ini. Betul sekali. Nah makanya fungsi zakat fitrah itu adalah tuhrotan lis-shaimi yang pertama, mensucikan bagi orang-orang yang berpuasa. Tadi orang yang berpuasa itu tidak bisa dijamin bersih.
dalam dirinya. Aya we kok kotor dina dirina teh. Ya. Gitu. Puasa tapi ngomongkeun batur di warung. Oh, semangat ngakibah. Nauzubillah. Punten ya ibu-ibu misalkan gitu ya. Gosip gini ya. Gosip gibah. Terus kita ngabuburit pandangan kita yang nongkrong itu ya lihat yang bening-bening gitu. Tapi Ustaz kalau misalnya yang beningnya itu misalnya nggak sengaja kita lihat, tapi terlihat oleh kita, itu gimana tuh Ustaz? Yang mengurangi pahala kita tidak? Yang tidak sengaja dimaafkan. Masya Allah. Tapi pandangan berikutnya setan. Masya Allah. Iya. Nah itulah makanya Pak Hayat, ketika kita berpuasa menahan lapar dan haus, tapi masih ada kotoran-kotoran di jiwa kita, di pikiran kita, di mata kita, di telinga kita, ya sucikan dengan zakat fitrah. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini kita tampil menjadi pribadi yang paripurna, yang sempurna. Bersih. Ya, puasanya juga iya, jiwa kita ikut bersih. Dan yang kedua adalah tu'matan lil masakin. Fungsi zakat fitrah itu kan pasti di 10 terakhir kan ya kita tunaikan. Betul. Yang itu untuk bisa memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi gini Pak Hayat dan teman-teman di rumah, saat itu Kanjeng Nabi nggak mau kalau di waktu Idul Fitri ada umat Islam yang kelaparan ya, betul. Yang tidak bisa masak nasi, yang tidak bisa makan di hari raya gitu loh ya. Nah maka fungsi zakat fitrah nanti untuk memberikan solusi gitu. Jangan sampai nanti ada saudara kita yang tidak masak di hari raya gitu. Ya mudah-mudahan saja di kita sudah tidak ada ya orang-orang yang tidak masak gitu. Nanti bisa dialokasikan buat kepentingan yang lain yang baik di mata Allah gitu. Bisa buat dana pendidikan, bisa buat sarana ibadah, buat buat pakaiannya juga. Pakaiannya juga kalau memang di rumah sudah tidak ada yang baru gitu. Yang baru ya betul. Ini Pak Hayat kita luruskan ya ke teman-teman di rumah. Iya betul. Idul Fitri TKD tidak harus yang baru. Betul sekali. Ada juga pakailah yang paling bagus yang kalian miliki waktu itu. Betul. Jadi jangan dipaksakan yang baru, nanti merepotkan. Iya, gitu. Soalnya ketika dalam sebuah keluarga gitu ya, terutama anak kepada orang tua gitu ya. Mama mungkin ini kan kita bentar lagi lebaran gitu ya, belum beli baju baru, gitu, sepatu baru, segala baru gitu ya. Mungkin itu yang harus kita luruskan itu. Betul sekali. Iya. Pakailah pakaian yang paling bagus yang kita miliki pada saat hari raya itu. Masya Allah. Nah sahabat-sahabat podcast, nah inilah makna yang sangat luar biasa bagi kita mungkin ya di 10 hari terakhir Ramadan ini, ditutup tadi yang terakhir dengan Ustadz yaitu bersedekah atau zakat fitrah di bulan Ramadan gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, di akhir acara ini di podcast Ngabuburit ini Ustadz sangat bermakna sekali yang disampaikan oleh Ustadz, begitu sangat luar biasa disampaikan kepada sahabat-sahabat podcast di rumah. Barangkali dari Ustadz ada yang mau ditambahkan lagi selain tadi yang kita bicarakan. Baik. Buat teman-teman yang di rumah Ustadz. Baik. Iya, teman-teman di rumah dan para pemirsa YouTube Alami Channel ini, mari kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik kita. Mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan tersebut. Amin. Dan menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu Pak Hayat. Itu. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan coba ada giveaway nih. Hore! Siapa yang cepat, dia yang dapat. Siapa yang tepat, dia dapat juga. Mantap kan? Yuk kita simak podcastnya. Namun sebelum kita giveaway, kita lebih semangat dulu ya. Yuk bareng-bareng. Podcast Ngabuburit, inspirasi di bulan Ramadan. Hey. Nah, sahabat-sahabat podcast, simak yuk pertanyaan-pertanyaan giveaway pada sore hari ini. Yuk jawab. Pertanyaan pertama. Sebutkan 5 amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ayo jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ada jawabannya nih yang udah menjawab. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apa fungsi dari zakat fitrah? Sebutkan 2 fungsi dari zakat fitrah. Ayo, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. 1, 2. Oke, sudah ada jawabannya. Terima kasih sahabat-sahabat. Baik Ustadz, untuk podcast Ngabuburit sore ini
Mungkin kita cukup sekian saja. Iya. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat podcast yang di rumah apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan tentunya untuk Ustadz, terima kasih sudah menemani kami di sini membersamai di podcast Ngabuburit ini. Terima kasih sudah diundang dan juga tetap semangat untuk semuanya. Baik, semoga Ustadz sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.